Pulang dari mengajar, aku mampir ke kafe tempat di mana kemarin aku bertemu Lisa. Tidak, aku tidak datang bersama Lisa hari ini. Aku datang sendiri karena Lisa masih banyak pekerjaan. Aku meminum jus jerukku sambil menunggu makananku datang. Mataku tidak sengaja melihat Mas Adit masuk ke dalam kafe. Bukannya Mas Adit masih di rumah. Aku menghampiri Mas Adit dan meninggalkan makananku yang baru saja ditinggal diletakkan meja. Mas Adit, kok udah pulang? Mas Adit terkejut. Ya sayang, aku baru saja pulang lalu mampir kemari. Mampir? Bukannya jarak bandara ke kafe ini lumayan jauh. Kenapa harus repot-repot datang kemari? Papa, Ica sama Mama kenapa ditinggal? Aku menoleh pada ibu dan anak yang baru saja datang dan memanggil Mas Adit Papa. Sayang, kamu salah orang. Dia bukan Papa, ujar wanita yang aku yakini adalah ibu dari anak yang memanggil Mas Adit ayah. Mbak Indri, iya aku ingat wanita di depanku sekarang. Dia adalah cinta pertama Mas Adit. Mbak Indri meninggalkan Mas Adit ketika lagi sayang-sayangnya. Hai Nay, apa kabar? Aku tersenyum lalu menggandeng tangan Mas Adit. Baik Mbak. Mbak apa kabar? Kok nggak nikah? Nggak undang-undang? Tanyaku membuat Mbak Indri dan Mas Adit jadi canggung. Aku nikah di luar negeri Nay. BTW, sorry karena nggak undang. Mama mau pipis, ya sayang. Mbak pergi dulu ya Nay, Mas. Ya Mbak, aku mengajak Mas Adit untuk duduk di tempat duduk yang tadi. Setelah Mas Adit duduk dan menatap Mas Adit dengan cemberut. Mas, kok nggak bilang kalau udah pulang? Terenggakku membuat Mas Adit tersenyum lalu mengacak-ngacak rambutku. Gemas sekali, aku merindukanmu sayang, ujar Mas Adit namun tidak menghilangkan rasa kesalku. Mas, rencananya mau buat kejutan, malah ketahuan. Bohong. Sumpah sayang, baiklah aku percaya. Mas, mau pesan apa? Tanyaku membuat Mas Adit mengambil menu. Samain aja kayak kamu sayang. Kalau samain kenapa sok lihat menu Mas? Jawabku sama geleng-geleng. Mas Adit hanya tersenyum sambil mengangkatkan bahunya. Setelah makan bersama, aku dan Mas Adit langsung pulang. Tentu saja aku pulang dengan mobil Mas Adit. Mobilku, nanti aku juga sampai rumah dengan sendirinya. Loh, ini mainan siapa Mas? Tanyaku ketika melihat ada mobil-mobilan di kursi belakang. Oh, itu punya haknya teman sayang. Aku menganggukkan kepalaku dan tidak menanyakan apapun lagi. Suasana mobil menjadi tenang karena aku memilih untuk tidur sedangkan Mas Adit fokus untuk mengemudikan mobil. Sayang bangun udah sampai. Aku membuka kedua mataku ketika Mas Adit mengambangkanku. Sudah sampai ternyata. Aku menggelengkan kepala ketika Mas Adit ingin menggendongku. Dia bisa jalan sayang? Tanya Mas Adit, tapi malah mengingatkanku pada Abimanyu yang tadi menggodanya. Bisa sembarangan gitu? Efek masih ngantuk Mas. Mas Adit membiarkanku berjalan sendiri. Aku berjalan lebih dulu karena aku masih mengantuk. Aku bercanda untuk melanjutkan tidurku lagi. Aku sangat mengantuk.